bagian dari firman Tuhan yang pada sore malam hari ini terambil dari kitab Hosea, sebuah kitab yang sangat menarik yang ditulis oleh Hosea, seorang hamba Tuhan yang luar biasa. Hosea 14 ayat yang kedua sampai ayat yang ke-10. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai ayat yang ke-10, dan kita juga memperhatikan Hosea pasal 6 ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Hosea pasal 14 ayatnya yang kedua sampai ayat yang ke-10. Dan Hosea pasal 6 ayat yang ketiga dan yang ke-6. Hosea pasal 14 ayat 2 sampai 10 yang demikian dinyatakan dalam firman Tuhan. Bertobatlah hai Israel kepada Tuhan Allahmu, sebab engkau telah tergelincir karena kesalahanmu. Bawalah sertamu kata-kata penyesalan dan bertobatlah kepada Tuhan. Katakanlah kepadanya, ampunilah segala kesalahan sehingga kami mendapat yang baik. Maka kami akan mempersembahkan pengakuan kami. Asyur tidak menyelamatkan kami. Kami tidak mau mengendarai kuda, dan kami tidak akan berkata lagi, ya Allah kami, kepada buatan tangan kami, karena engkau menyayangi anak yatim. Aku akan memulihkan mereka dari penyelewengan, aku akan mengasihi mereka dengan sukarela, sebab murkaku telah surut daripada mereka. Aku akan seperti embun bagi Israel, maka ia akan berbunga seperti bunga bakung, dan akan menjulurkan akar-akarnya seperti pohon hawar. Ranting-rantingnya akan merambak, semaraknya akan seperti pohon zaitun, dan berbau harum seperti yang di Libanon. Mereka akan kembali dan diam dalam naunganku, dan tumbuh seperti gandum. Mereka akan berkembang seperti pohon anggur, yang termasyur seperti anggur Libanon. Efraim, apakah lagi sangkut pautku dengan berhala? Akulah yang menjawab dan memperhatikan engkau. Aku ini seperti pohon sanobar yang menghijau, dan padaku engkau mendapat buah. Siapa yang bijaksana, biarlah ia memahami semuanya ini. Siapa yang paham, biarlah ia mengetahuinya. Sebab jalan-jalan Tuhan adalah lurus, dan orang benar menempuhnya. Tetapi pemberontak tergelincir di situ. Kita perhatikan pasal yang ke-6, ayat yang ketiga dan ayat yang ke-6. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan. Seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Kita perhatikan ayat yang ke-6. Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelian, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang mengatakan bahwa masa kanak-kanak adalah masa yang penuh kenangan, saya setuju
dan menyetujuinya karena pengalaman-pengalaman masa kecil, masa kanak-kanak adalah pengalaman-pengalaman yang kadang-kadang kita ingat dengan senyum dan kita ingat dengan kesukacitaan. Nah, saudara-saudara, saya juga memiliki masa pengalaman masa kanak-kanak yang menarik. Salah satunya adalah pengalaman yang penuh kenangan ketika hujan mulai turun di kota di mana saya tinggal waktu itu. Dalam usia anak-anak saya, penantian terhadap hujan merupakan satu penantian yang menyenangkan, saudara. Sebab begitu hujan turun, maka kakak-kakak saya dan saya, biasanya dengan bertelanjang dada, kita akan lari-lari hujan-hujanan. Kita kemudian pergi mencari air yang turun dengan deras, gerojokan-gerojokan yang turun dengan deras, dan kita bermain-main hujan dengan penuh sukacita. Nah, saudara-saudara, permainan hujan-hujanan ini seringkali kita lakukan dan seringkali kita pergi cukup jauh dari rumah sampai ke sawah di dekat kota di mana saya tinggal itu. Yang menarik, saudara-saudara, pada waktu itu saya dan bersama dengan teman-teman, dengan kakak-kakak dan teman-teman itu yang ikut, itu seringkali melihat para petani itu juga ada di sawah dan mereka juga berhujan-hujan. Dalam pikiran saya waktu itu adalah, kenapa sih petani yang tua-tua itu kok ikut hujan-hujanan? Kok seperti anak kecil saja? Tapi saudara-saudara, makin hari dan pada suatu ketika saya mencoba untuk mengerti apa alasannya para petani itu di sawah hujan-hujanan pada musim hujan yang pertama. Rupanya ada dua alasan mereka. Yang pertama, saudara-saudara, bahwa mereka bersyukur dan sangat bersyukur karena hujan turun untuk sawah mereka. Tapi yang kedua juga di tengah ucapan syukur itu mereka mempersiapkan sawahnya, membuat galengan, membuat saluran-saluran air yang selama ini tidak diperhatikan dan mulai dibenahi. Dan di sana mereka ada dalam situasi yang kehujanan. Jadi itulah yang terjadi atas para petani. Hujan itu menarik, tetapi yang lebih menarik juga pada hari ini, kita membaca di dalam kitab Nabi Hosea, pasal yang ke-6 ayat yang ke-3, di sana dikatakan bahwa Tuhan akan datang kepada kita seperti hujan yang dinanti-nantikan itu. Dalam kitab Hosea ini dikatakan bahwa Tuhan akan datang seperti hujan yang dinantikan oleh banyak orang. Dan siapa yang berbicara di dalam ayat ini, saudara? Kalau kita memperhatikan dengan teliti pemahaman akan ayat ini, maka ayat di dalam kitab Nabi Hosea ini dikatakan dan dikisahkan, diceritakan oleh orang-orang Israel pada waktu itu, saudara. Orang Israel yang dididik oleh Tuhan, orang Israel yang diingatkan oleh Tuhan, dan akhirnya mereka itu bertobat, saudara. Dan mereka di dalam pertobatan itu tahu persis bahwa Allah akan muncul seperti fajar. Allah itu pasti muncul, Allah itu pasti memberikan kepastian setiap pagi dia muncul seperti matahari yang terbit di ufuk timur. Allah pasti muncul, katakan oleh mereka. Dan mereka juga mengatakan dalam ayat 3 ini, bahwa Allah akan datang seperti hujan. Dia akan datang membawa berkat yang menyejukkan. Tuhan akan memberikan kepada mereka penyertaan dan sukacita seperti petani-petani yang menantikan hujan setelah sekian lama berada dalam kekeringan. Tapi apa yang dikatakan dalam kitab Nabi Hosea pasal 6 ayat 3? Pernyataan mereka bahwa Allah akan muncul sebagai fajar
Pernyataan bahwa Allah akan hadir sebagai hujan yang turun, itu akan terjadi kalau mereka mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Pernyataan ini, saudara-saudara, adalah pernyataan yang benar. Pernyataan ini adalah pernyataan yang luar biasa, sebab pernyataan ini ditulis di dalam kitab Nabi Hosea. Siapa Hosea itu, saudara? Kalau saudara-saudara, Bapak Ibu, saudara-saudari memperhatikan dan mempelajari kitab Hosea, kita akan melihat suatu hal yang luar biasa atas diri Nabi hamba Tuhan yang bernama Hosea ini. Hosea ini dipilih pada zamannya. Hosea ini dipilih sebagai seorang nabi, tetapi saudara-saudara, tugas Hosea ini adalah tugas yang sangat berat. Di dalam usia kemudaan Hosea ini, Hosea diperintahkan Tuhan untuk mengawini wanita sundal. Atau dalam bahasa kita sekarang adalah wanita pelacur. Atau di dalam bahasa kita wanita sundal ini adalah wanita yang hidupnya jauh dari hal-hal yang benar dan bersih. Wanita sundal ini bernama Gomer. Dan Tuhan mengatakan, Hosea, kawinilah Gomer. Dan kemudian dari itu beranaklah. Lalu saudara-saudara, si Gomer wanita sundal itu, si Gomer wanita pelacur itu melahirkan seorang anak. Dan kemudian Tuhan mengatakan, namakan dia Yesreel. Yesreel. Namakan dia Yesreel. Artinya, sedikit waktu lagi Israel akan kuhukum. Jadi Tuhan menjadikan anak itu, nama anak itu pernyataan hukuman Allah kepada Israel. Sedikit hari lagi Israel akan kuhukum. Lalu saudara-saudara, Tuhan memerintahkan kembali agar Hosea mendekati Gomer istrinya itu. Dan akhirnya Gomer ini mengandung dan memiliki seorang anak lagi, anak yang kedua. Lalu Tuhan bilang, namakan anak itu Lo-ruhama. Artinya Tuhan tidak lagi sayang, aku tidak lagi menyayangimu, aku tidak lagi akan mengampunimu. Itu anak yang kedua, saudara. Lalu Tuhan mengatakan, dekatilah istrimu lagi dan mengandung dan punya anak. Kemudian anak yang ketiga, berikanlah nama Lo-ami. Ami artinya anakku. Lo-ami bukan anakku. Engkau bukan lagi anakku. Engkau bukan lagi umatku. Engkau bukan lagi orang yang ada dalam kasih sayangku. Dan aku bukan Allahmu. Saudara, luar biasa bukan? Hosea diminta untuk menikahi wanita sundal, untuk menikahi pelacur, dan untuk itu Allah menunjukkan kepada bangsa Israel bahwa orang-orang Israel adalah orang-orang yang tidak lebih baik dari para sundal atau pelacur itu. Israel orang yang tidak baik, yang hidupnya selalu mengecewakan, yang hidupnya selalu melakukan perbuatan yang tidak senonoh di belakang Tuhannya. Persis seperti wanita sundal, maka Tuhan mengatakan, walaupun engkau demikian, walaupun engkau seringkali mengkhianati aku, hai Israel, walaupun engkau seperti wanita sundal, tapi aku Allah seperti Hosea yang akan mengawinimu, yang akan mengangkat kamu. Tetapi saudara-saudara, Allah juga begitu marahnya sehingga Allah memberikan nama anak-anak Gomer itu Yesreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Lalu saudara-saudara, dalam kisah itu dikatakan si Gomer itu, si istri dari Hosea itu kembali melakukan penyelewengan. Tetapi apa yang dikatakan Tuhan? Hosea, carilah kembali Gomer.
Carilah kembali dia dan kawinilah dia kembali. Dan akhirnya dikatakan Gomer itu dibeli oleh Hosea, ditebus oleh Hosea. Dan itu adalah cerita Tuhan atas diri orang Israel. Bahwa orang Israel yang mengkhianati Tuhan, yang berselingkuh dengan berhalanya, yang bersundal dengan kuasa-kuasa jahatnya, Allah kembali mengatakan seperti Hosea menebus Gomer, aku Tuhan tetap akan menebus kamu. Saudara-saudara, ini yang terjadi, dan kalau kita perhatikan kisah lebih lanjut, Israel kemudian melakukan dosa lagi. Dan Tuhan mengatakan tobatlah, Tuhan mengampuni lagi. Kemudian Israel melakukan tindakan lagi dan Allah mengatakan ya, ambillah dan tebuslah lagi. Saudara, inilah gambaran daripada Israel, termasuk Israel yang baru. Inilah gambaran dari orang-orang percaya. Inilah gambaran dari saudara dan saya di dalam hidup dan kehidupan ini. Seringkali di dalam hidup dan kehidupan ini, saudara, kita ini melakukan banyak hal yang mendukakan Tuhan. Tuhan mengangkat saudara dan saya sebagai mempelai wanitanya. Tuhan mengangkat saudara dan saya sebagai istrinya. Tuhan mengangkat saudara dan saya di dalam gambaran kehidupan sebagai suami istri yang digambarkan oleh Hosea dan Gomer, walaupun kita sering kali penuh dengan kesalahan dan dosa. Tetapi yang dikehendaki Allah, saudaraku, supaya saudara dan saya, setiap kita ini hidup dalam pertobatan dan kita menjadi baik. Tetapi seringkali dalam hidup ini kita melakukan tindakan persis seperti yang digambarkan dalam kisah Hosea dan Gomer. Seringkali kita ini mengatakan bahwa diri kita adalah orang Kristen, tetapi seringkali hidup kita penuh dengan tipu daya. Seringkali kita mengakui bahwa kita orang Kristen, tapi hidup kita penuh dengan dosa yang seringkali kita sembunyikan di hadapan Tuhan. Apa Tuhan tidak tahu akan segala kesalahan dan dosa kita, saudara? Tuhan tahu. Tetapi dalam gambaran Hosea dan Gomer istrinya ini, Tuhan menunjukkan kepada saudara dan saya betapa luar biasanya kasih Allah Tuhan kepada kita. Betapa sabarnya saudara-saudara Tuhan terhadap segala kesalahan kita. Walaupun kita sering kali lari dari Tuhan dengan dosa-dosa kita. Walaupun sering kali kita menyembunyikan diri dari dosa-dosa kita dan di hadapan Tuhan. Kembali ketika kita datang kepadanya mohon pengampunan, Tuhan akan memberikan pengampunan itu. Dan ketika kita melakukan dosa lagi dan kita datang lagi, Tuhan akan kembali memberikan pengampunan. Dan ketika kita berdosa lagi dan kita datang lagi, kembali Tuhan akan memberikan pengampunan kepada kita. Tuhan kita luar biasa. Sehingga mungkin kita mengatakan, wah kalau Allah Tuhan kita begitu luar biasa, maka apa salahnya saya berdosa dan setiap kali saya memohon pengampunan. Saudaraku, itu memang Tuhan kita. Tapi hati-hati karena di dalam kitab Nabi Yesaya, Pasal 55 ayat yang ke-6 di sana diingatkan kepada kita, carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Artinya saudaraku bahwa memang Tuhan pengampun, memang Tuhan pasti akan mengampuni kita. Tetapi Tuhan mengingatkan melalui Nabi Yesaya ini bahwa ada masa di mana Tuhan tidak berkenan ditemui. Ada masa di mana Tuhan tidak berkenan untuk ditemui. Ada masa di mana kita terlambat kalau kita tidak melakukan permohonan ampun yang dari Tuhan. Ini yang dinyatakan, saudara. Lalu apa yang dikatakan di dalam firman Tuhan? Dikatakan bahwa fajar itu akan datang
hujan itu akan datang, berkat penyertaan itu akan menyertai kita. Dikatakan dalam Hosea pasal yang ke-6 ayat yang ketiga. Jikalau saudara mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Berkat akan turun seperti fajar di pagi hari. Berkat akan turun seperti matahari di pagi hari. Berkat akan turun seperti matahari yang pasti setiap pagi akan muncul di ufuk timur. Itu janji jikalau kita mengenal Tuhan. Dan hujan yang sejuk, yang menyejukkan, yang dinantikan dan penuh berkat akan dicurahkan kepada kita jikalau kita mengenal dan sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau pada hari ini saya bertanya pada Bapak Ibu saudara-saudari, apakah Bapak Ibu saudara-saudari mengenal Tuhan? Apakah Bapak Ibu saudara-saudari mengenal Tuhan? Baik, kalau tidak ada yang menjawab, kita akhiri sampai di sini Bapak Ibu. Mengenal? Kita seringkali dengan mudah mengatakan mengenal. Tapi sebenarnya saudaraku, apakah kita mengenal Tuhan dengan sungguh? Kalau hari ini saya tanya Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu kenal Ibu Megawati? Presiden kita? Mungkin kita mengatakan kenal, tapi apakah kenal? Atau kita hanya tahu? Kita tahu bahwa Ibu Presiden punya suami namanya Bapak Taufik Kemas. Kita tahu bahwa beliau adalah anak dari almarhum Presiden Soekarno. Tapi apakah kita kenal dia? Bagaimana dan apa kesukaannya? Makanan apa saja yang dinikmati, apa hobinya, apa dan sebagainya. Apa kita kenal? Kita seringkali lebih mengatakan kenal, tapi sebenarnya di dalam hidup ini kita hanya tahu, saudara. Dan ini yang seringkali terjadi. Bahkan saudara-saudara para suami, bapak-bapak. Apa bapak-bapak kenal istri bapak? Mungkin pertanyaan saya ini lucu. Kok tanya apa kenal? Yo kenal toh Pak. Wong sudah jadi nganten 10 tahun, 12 tahun. Apa betul? Apa betul? Kadang-kadang saudara-saudara kita sulit mengenal istri kita sendiri. Baru jalan-jalan ketemu sama wanita lain, ada wanita cantik. Terus kita bertegur sapa. Lalu istri kita tanya, "Pak, itu bekas pacarmu ya?" "Enggak, bekas pacarmu ya." "Enggak, bekas pacarmu toh aku ngerti." "Enggak, enggak bekas pacarmu." "Enggak, bekas pacarmu." "Enggak. Wes toh kowe ngaku aku ora nesu." Gitu. "Tenan?" "Ya tenan." "Bekas pacarmu toh?" "Ya, tapi dulu pernah pacaran tapi sidik tok." "Pacaran sidik tok." "Oh, tapi bekas pacarmu toh?" "Iya." "Pantes mau salaman tak delokke ling salaman kenceng banget ling delok kowe mesrane ora karuan. Padahal kowe ndelok ngono ya wis nek karepmu kok ngono wis kono melu kono aja mulih kono melu." Lho, tadi katanya ndak mau nesu. Kenal istri Bapak? Tak kenal. Ibu-ibu kenal suami ibu? Dulu waktu pacaran janjinya apa? Wah, pokoknya ngondi dah, pos tak terke dah. Walaupun gunung saya daki, laut saya seberangi. Dulu, ya. Sekarang suruh ke gereja ngeterke wae, aku diterke ya. Nanti bar gereja aku dipethuk. Yo tak pethuk. Ning nek ora udan ya. Nek udan kowe becak wae. Lu dulu katanya laut mau diseberangi. Sekarang hujanan aja ndak mau. Apa itu cinta?
Ya kadang-kadang kita bertanya cinta, tapi apa Bapak Ibu kenal suami yang dulu janjinya akan menyeberangi lautan, akan hidup ini, air akan diseberangi. Lah kok sekarang suruh jemput saja kok naik ora udan. Apa enggak kita kenal? Kita kadang-kadang sulit mengenal. Dan inilah yang juga tanyakan kalau Tuhan katakan, apa Bapak Ibu kenal Tuhan? Mungkin kita tahu bahwa dia dilahirkan di Bethlehem. Kita tahu bahwa dia mati di Golgota. Kita tahu bahwa dia naik ke sorga. Kita tahu bahwa dia memberikan Roh Kudusnya. Tahu. Tapi apakah Bapak Ibu kenal dia? Dan pertanyaan ini justru Hosea mengatakan, jikalau kamu kenal dan sungguh mengenal Tuhan, maka hidupmu akan seperti fajar yang datang di tiap pagi. Ia akan datang seperti fajar. Tuhan akan datang memberkati saudara. Dia akan datang seperti hujan yang memberi kesejukan. Apakah Bapak Ibu kenal Tuhan? Kalau kita memperhatikan, justru di dalam Hosea 14 sebagai akhir daripada kisah Hosea. Hosea kembali mengingatkan mengenai siapa Tuhan kita itu. Dia mengatakan, saudaraku, hanya satu perkara dalam Hosea 2 dikatakan tobat. Hosea 14 ayat 2 mengatakan, engkau harus bertobat. Engkau harus bertobat. Karena selama ini engkau tergelincir. Hosea tidak mengatakan selama ini engkau jatuh dalam dosa. Tapi Hosea mengingatkan dan mengatakan selama ini engkau tergelincir. Artinya enggak sengaja kamu jatuh dalam dosa. Oleh sebab itu bawalah kata-kata penyesalan. Bawalah kata-kata penyesalan kepada Tuhanmu. Dengan permohonan ampunilah kesalahan kami. Ampuni kami. Saudara, ini Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak menuntut banyak dari kita, hanya tobat. Dan bawalah kata penyesalan, ampun untuk saya tidak melakukannya lagi. Dan di dalam Hosea 14 ayat 2 sampai 10 saudara, kita bisa menemukan berapa banyak Allah yang akan kita kenal itu. Jikalau saudara datang dengan pertobatan dan membawa kata penyesalan dan saudara sungguh mengakui di hadapan Tuhan, maka dikatakan dalam ayat-ayat berikutnya, Tuhan akan memulihkan kita dari penyelewengan. Artinya dia akan mengampuni segala kesalahan dan dosa kita. Dan kemudian dikatakan dalam ayat itu, Allah Tuhan akan mengasihi kita dengan sukarela. Lalu dikatakan dalam bagian lain, murkaku akan surut. Itu Tuhan kita. Dan dikatakan engkau akan merasakan hidupmu seperti orang yang mendapatkan embun pagi. Sangat sejuk dan menyenangkan. Kemudian dikatakan bahwa engkau akan mengalami hidupmu seperti hidup di tengah-tengah banyak bunga yang ada. Akar-akarmu akan ada di pusat air. Hidupmu akan selalu hidup dan bertumbuh dan hidup dalam suburan. Ranting-rantingmu akan terbentang. Dan dikatakan bahwa bau harum akan menyertai kamu. Kamu akan tumbuh seperti gandum, berkembang dan berbunga seperti pohon anggur. Termasyur seperti pohon-pohon di Libanon, dipuji orang dalam kehidupan ini. Dia akan mengatakan, ketika itu dalam ayat yang berikutnya katakan, hei Efraim, berhala-berhalamu aku tidak kenal lagi. Artinya apa? Efraim, engkau yang jatuh dalam dosa, engkau yang melakukan banyak dosa. Tuhan mengatakan, Efraim, apakah berhala-berhalamu? Apakah dosamu yang lalu? Semuanya sudah berlalu. Engkau akan menjadi sebagai pohon sanobar. Dan engkau akan mendapatkan buah-buah dari kehidupan ini. Apa artinya saudara? Hosea mengingatkan kita, jikalau saudara mengenal Tuhan, maka Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan
yang dengan hati terbuka memberikan pengampunan. Yang dengan hati terbuka memberikan pengampunan asal saudara datang sebagai anak yang minta ampun kepadanya. Yang meminta pertolongannya, maka dia menjanjikan akan memberikan hidup saudara, keluarga saudara, dengan penyertaan yang dikatakan bagaimana dalam Hosea 14 ayat 2-10. Tuhan akan memberikan pada hidupmu, keluargamu, kasih karunia. Satu nama yang luar biasa. Dari keluargamu akan dipuji-puji. Semua itu dan dilihat oleh banyak orang. Semoga saudaraku, kita juga mau untuk melihat dan memperhatikan hidup kita. Untuk mau datang kepadanya dengan satu kerinduan, saya akan mengenal dan lebih mengenal Tuhan. Sebab saya mau hidup saya, masa depan saya sebagai pemuda-pemudi, saudara tidak tahu apa yang terjadi. Tapi janji Tuhan, jikalau saudara mengenal dan sungguh mengenal Dia, Tuhan yang Maha Pengampun, dan saudara mau datang untuk selalu hadir dalam permohonan saudara, Tuhan tidak akan pernah meninggalkan saudara. Demikian juga bagi Bapak Ibu, keluarga Bapak Ibu. Tuhan janjikan pimpinan dan penyertaan jikalau kita sungguh-sungguh mengenal Dia. Allah yang menghendaki kita datang seperti anak yang mengatakan, Bapa, saya bersalah. Dan Bapa Surgawi akan menyatakan berkat dan penyertaannya. Amin.